Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Krisna Aldian Kumala dan welcome back to my channel. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, bab 2 ini kita akan masuk ke bab yang berjudul mengentri dan mengolah data berdasarkan karakter sel. Kita mulai kupas satu-satu ya. Yang pertama, sel. Nah, pertama kali kita membuka Microsoft Excel atau spreadsheet, kita akan jumpai sebuah worksheet atau lembar kerja. Di dalam worksheet terdapat kotak-kotak yang biasa disebut dengan baris atau row, kolom, dan sel. Kita kupas satu persatu. Baris atau row diberi tanda berupa angka 1 sampai dengan 1.048.576. Seperti itu ya. Kemudian kalau kolom ditandai dengan abjad A sampai dengan XFD atau jika dijumlahkan sekitar 16.384 kolom. Kemudian sel. Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Seperti sel A1 artinya berada di kolom A, baris pertama, alamat sel akan terlihat pada name book. Seperti itu ya. Kemudian range. Range adalah gabungan beberapa sel. Contohnya A1 dan A5. Itu namanya range. Kemudian ada name books. Adalah tempat posisi sel yang sedang aktif ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke pengaturan sel, cara mengubah ukuran sel. Nah, cara mengubah ukuran sel ini ada dua macam dan dapat diubah sesuai keinginan yang kita harapkan. Yang pertama, menggunakan mouse. Menggunakan mouse untuk melebarkan kolom, letakkan mouse pointer pada sisi kanan kotak kolom. Kemudian klik, tahan, dan geser sesuai dengan keinginan. Demikian juga untuk meninggikan baris. Letakkan mouse pointer pada sisi bawah kotak baris. Kemudian klik, tahan, dan geser sesuai dengan keinginan. Cara yang pertama ya. Yang kedua, menggunakan tab ribbon. Langkah-langkahnya, klik format. Kita klik format. Kemudian klik column width untuk melebarkan kolom. Itu ya. Nah, kemudian atau klik row height. Klik row height untuk meninggikan baris. Misalnya ukurannya 20. Lalu oke. Sudah ya. Kemudian next, memberi garis pada sel. Memberi garis pada sel dilakukan agar bentuk tabel terlihat lebih jelas. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, seleksi sel yang akan diberi garis. Kemudian klik home. Lalu tanda panah borders. Pilih garis yang kita inginkan, misal all borders untuk kita menggaris dengan detail satu persatu ya, seperti itu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya untuk memberi warna sel. Kita boleh memberi warna sel agar kita bisa membedakan data, agar kita bisa mudah ya untuk mengolah data tersebut. Nah, cara-caranya yang pertama, pilih sel yang akan diberi warna. Kemudian klik tanda panah fill color. Pilih warna yang diinginkan, misal saya suka pink ya, pilih warna pink. Oke. Yes, nah itu sudah selesai ya. Biasanya untuk penanda bagian atas seperti itu. Nah, langkah selanjutnya untuk menyisipkan sel.
langkah untuk menyisipkan atau menghapus sel yang tidak diperlukan. Yang pertama, klik sel yang akan disisipkan. Contoh diketik dulu ya, kita ketik nama Andi. Ketik nama Andi, Ali, Agung. Kita akan menghapus nama Agung itu ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyisipkan untuk menghapus sel yang tidak diperlukan. Kan sudah ada data sebelumnya ya, ada Andi, Ali, dan Agung. Dan yang pertama langkahnya, klik sel yang akan disisipkan, lalu klik tanda panah insert. Insert, lalu klik insert cells. Pilih opsi yang diinginkan. Apabila kita pilih shift cell right, artinya kita menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke sebelah kanan. Lalu apabila kita pilih shift cell down, kita akan menyisipkan sel dengan memindahkan data sebelumnya ke bawah. Oke. Dan apabila kita memilih entire row berarti kita menyisipkan baris. Nah, kita akan memberi space ya di baris sebelumnya. Kemudian apabila kita pilih entire column, maka kita akan bisa menyisipkan kolom seperti itu ya. Oke. Nah, ada langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu menghapus sel. Nah, apabila sampai ada kesalahan, kita bisa menghapus selnya ya dengan cara yang pertama, klik sel yang akan dihapus. Misalnya Agung. Kita hapus di sel B7. Kemudian klik tanda panah delete. Pilih opsi yang diinginkan. Yang pertama, shift cell left, yaitu menghapus sel dengan memindahkan data di sebelah kanan ke kiri. Oke. Kemudian ada shift cells up. Apa itu? Untuk menghapus sel dengan memindahkan data di bawahnya ke atas. Oke. Kemudian ada entire row, yaitu menghapus baris. Oke. Kemudian entire column untuk menghapus kolom. Paham ya sampai sini? Next, kita akan masuk ke jenis data. Nah, di jenis data ini ada beberapa tipe karakter data yang sering digunakan di dalam spreadsheet, yaitu yang pertama, data alfanumerik atau teks. Data alfanumerik atau teks merupakan tipe data berupa teks seperti huruf A sampai Z, simbol bintang, dolar, persen, tagar, dan lain-lain. Nah, apabila ada angka itu 0 sampai 9, maka tidak akan diproses secara matematika pada tipe data ini. Karena dalam tipe ini akan dibuat rata kiri dan selalu didahului oleh label prefix berupa tanda kutip 1 yang diberikan secara otomatis. Jika data yang dimasukkan adalah data angka, tetapi kita ingin menganggapnya sebagai alfanumerik atau teks, kita harus mengetik label prefix sebelum data tersebut. Nah, kita contohkan ya, kita akan ketik tanda kutip atas 1, ketik 2012. Nah, seperti itu. Perhatikan contohnya ya. Kemudian ada, sebelumnya ada nama dulu, Deki. Nah, data angka ini bisa dianggap sebagai teks karena ada tanda prefix di atasnya. Sampai di sini paham ya? Kemudian data numerik atau angka. Data numerik atau angka merupakan data yang terdiri atas angka 0 sampai 9. Waktu dan tanggal yang dapat diproses secara matematika. Penulisan data ini
tidak boleh didahului oleh label prefix. Data numerik ini akan ditampilkan rata kanan oleh spreadsheet. Contohnya kita ketik 2011 dan 2012 di bawahnya ya. Oke, nah ini namanya data numerik. Hanya untuk angka saja, seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, data formula atau rumus. Data formula atau rumus merupakan tipe data yang terdiri atas rumus-rumus seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, fungsi matematika, serta fungsi formula lain. Nah, tipe data ini merupakan tipe data terpenting dalam spreadsheet karena akan sering digunakan dalam pengolahan data. Seperti ini ya, kita contohkan ya. Di sel B kita akan tulis 5.000, di C kita akan tulis 25.000 dan selanjutnya 30.000. Nah, kita ingin menjumlahkan jumlah tersebut ya. Caranya kita rumus ya, sama dengan sum huruf besar semua, sum. Nah, kemudian kita tulis atau klik B6, C6 dan D6, kemudian kurung tutup, enter. Nah, keluar. Ini nanti namanya formula ya. Jadi di formula bar ini akan keluar otomatis rumus yang kita pakai. Itu ya. Next ya. Kita akan ke selanjutnya, yaitu pengaturan data. Yang pertama, ada cara untuk memperbaiki data. Nah, jika terjadi kesalahan pengetikan data pada sel C5, saya sudah mengetikkan contoh transaksi. Di C5 ada iklan dibayar di muka, tapi ada kesalahan, harusnya sewa gedung dibayar di muka. Nah, langkah untuk memperbaikinya adalah sebagai berikut. Letakkan pointer pada sel C5, kemudian tombol F2 tekan ya, lalu perbaiki data menjadi sewa gedung dibayar di muka. Atau bisa juga cara selanjutnya di formula barnya kita tuliskan saja. Nah, seperti itu, kita langsung tulis kesalahannya, kita perbaiki. Awalnya iklan dibayar di muka, kita ganti sewa gedung dibayar di muka. Seperti itu ya. Next, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menyalin data. Data antar sel atau antar sheet ini dapat disalin atau di-copy. Contohnya, data antar sel dari B2 ingin disalin ke sel D4. Caranya itu sebagai berikut. Saya sudah mengetikkan akuntansi, lalu caranya klik kanan di sel B2, lalu pilih copy, klik kanan di sel D4, kita pilih di D4 ya, pilih paste atau Ctrl V. Oke, seperti itu ya. Sedangkan langkah-langkah untuk menyalin data antar sheet adalah sebagai berikut. Blok data di sheet yang ditulis tadi, misalnya di akuntansi tadi, kita akan copy ke sheet selanjutnya, sheet 5. Caranya klik kanan, pilih copy, sudah ya. Klik sheet 5, klik kanan pada sel tujuan, terserah mau di mana, lalu paste. Nah, langkah selanjutnya kita akan memformat data. Untuk melakukan pengaturan format angka, langkah-langkahnya sebagai berikut. Saya sudah menuliskan contohnya ya. Yang pertama, blok data yang akan diformat. Kemudian klik number format, lalu pilih general, pengaturan umum tanpa format khusus. Kemudian yang number, pengaturan format angka seperti jumlah angka di belakang koma, pemisah ribuan.
Ini kan angkanya kan nggak ada titiknya ya, jadi kita kurang paham. Jadi kita contoh di number. Oke, udah kelihatan ya angkanya. Kemudian pilih currency. Currency itu pengaturan lambang mata uang suatu negara. Nah, kita kan di Indonesia, jadi otomatis keluar rupiah. Kemudian accounting, pilih yang accounting, penulisan mata uang dengan menggunakan aturan akuntansi. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi ada bedanya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengganti, menambah, dan menghapus worksheet atau lembar kerja. Nah, langkah untuk mengganti nama, menambah, dan menghapus sheet adalah sebagai berikut. Apabila kita ingin mengganti nama, yaitu klik ganda sheet sehingga sheet berubah menjadi warna hitam. Ubah nama sheet yang di blok tadi menjadi latihan 1. Oke, latihan 1, enter. Sudah ya. Dan apabila kita ingin menambah sheet, klik insert worksheet. Kemudian yang ada di sebelahnya itu tadi akan muncul sheet berikutnya. Ya, paham ya? Dan begitu seterusnya. Jika Anda akan menambah sheet baru, bisa juga dengan menggunakan keyboard, yaitu tekan Shift plus F11. Nanti akan muncul sheet baru. Oke, kemudian cara selanjutnya adalah menghapus sheet. Cara menghapus sheet lakukan dengan klik kanan pada sheet yang ingin dihapus, lalu delete. Oke, sudah ya. Nah, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap untuk analisis data. Microsoft Excel atau spreadsheet dapat melakukan analisis data dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, menuliskan data secara langsung pada sel yang dipilih. Saya sudah mencontohkan di sel A1 ada 10, sel A2 15, 25, 5, dan 30. Nah, kita akan mencari fungsi atau jumlah dari data yang saya tuliskan. Caranya sama dengan sum, lalu tarik A1 ke A5, atau ditulis manual juga boleh, A1 titik 2 A5 kurung tutup, enter. Sudah muncul ya jumlahnya. Itu total dari contoh yang sudah saya tulis. Kemudian langkah yang kedua, menggunakan grup toolbar. Langkah untuk menganalisis datanya sebagai berikut. Pilih grup toolbar editing. Lalu langkah selanjutnya yaitu menggunakan grup toolbar. Langkah untuk menganalisis datanya sebagai berikut. Yang pertama, nah kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menggunakan grup toolbar. Langkah untuk menganalisis data sebagai berikut. Yang pertama, pilih grup toolbar editing. Kemudian kita pilih toolbar auto sum. Lalu pilih sum. Kemudian sorot sel C1 sampai dengan C5. Lalu enter. Muncul ya hasilnya. Lalu langkah selanjutnya yang ketiga, menggunakan kotak dialog insert function. Langkah untuk menganalisis data menggunakan kotak dialog insert function adalah sebagai berikut. Klik kotak dialog insert function. Pada kotak dialog or select a category, misalnya pilih kategori math and trick. Kita cari dulu math and trick. Lalu pada kotak dialog select a function, pilih sum. Kita pilih, cari dulu sum.
sum lalu oke. Nah, pada kotak dialog sum, blok datanya tadi otomatis nanti ya dari sel C1 sampai dengan E1 sampai E5. Oke, kemudian klik OK. Seperti itu ya. Sampai di sini dulu ya. Apabila ada kekurangan, salah kata, mohon dimaafkan. Sementara ini kita belajar di rumah dulu, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, pakai masker, terapkan prosedur COVID, stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.